Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudariku yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga senantiasa dimudahkan dalam beramal soleh di bulan Ramadan, yang semoga senantiasa dimudahkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, yang semoga senantiasa dimudahkan untuk melakukan kepedulian sosial di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudariku, hari ini kita akan membahas tentang meningkatkan kepedulian sosial di bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara amal dan kebaikan seorang muslim yang akan menjumpainya setelah kematiannya adalah ilmu yang diajarkannya dan disebarkannya, anak yang soleh yang ia tinggalkan, atau mushaf yang diwariskan, atau masjid yang dibangunnya, atau rumah yang dibangunnya untuk Ibnu Sabil, atau sungai yang dibuatkan saluran airnya, atau sedekah dari hartanya pada saat sehat dan semasa hidupnya. Itulah yang akan menjumpainya setelah kematian. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Ibnu Huzaimah. Saudara-saudariku, dari hadis tersebut, maka kita sebagai seorang muslim senantiasa selalu bermuhasabah bahwa kita hidup di dunia tidaklah untuk selamanya. Tapi ada fase-fase kehidupan di mana setelah kematian di dunia kita akan masuk di dalam fase berikutnya, yaitu alam barzah. Di alam barzah kita sudah terputus amal perbuatannya. Namun ketika amal perbuatan kebaikan atau amal baik, amal soleh yang semasa hidupnya kita lakukan, itulah yang akan menjumpai kita di alam barzah dan alam-alam berikutnya. Masya Allah. Maka saudara-saudariku, di bulan Ramadan ini, marilah kita senantiasa meningkatkan potensi ketakwaan kita kepada Allah, baik ketakwaan secara personal, ketakwaan secara sosial, dan kita berusaha menjadi golongan orang-orang yang bersyukur. Maka ketika kita melihat potensi-potensi manusia yang Allah berikan, pasti akan kita lihat berbeda-beda potensinya. Ada yang diberikan ilmu pengetahuan, ada yang diberikan dengan potensi harta, ada yang diberikan dengan potensi tenaga. Maka kita bisa mengenali diri kita, potensi apa yang Allah titipkan kepada kita. Ketika Allah titipkan sebuah ilmu, maka kita berusaha untuk mengamalkan, kita berusaha mendakwahkan kepada orang lain. Maka itu akan menjadi sebuah pahala yang nantinya akan mengalir ketika kita sudah meninggal dunia. Kemudian ketika potensi yang dititipkan Allah berupa harta, maka harta itu digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Maka insya Allah akan membuahkan pahala. Ketika potensi yang Allah berikan berupa tenaga, maka tenaga digunakan untuk melakukan kebaikan. Masya Allah. Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang diberikan kemudahan, kelancaran, keikhlasan dalam beramal. Kemudian, apa tujuan puasa? Tujuan puasa ketika kita melihat di dalam surat Al-Baqarah tentang puasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka ketika kita melihat di ujung ayat, Allah berfirman di dalamnya, orang yang berpuasa itu agar bertakwa. Ketakwaan ini akan Allah lihat manakala puasa yang kita lakukan di siang hari, di malam hari, kegiatan dari pagi sampai malam itu didasarkan dengan iman dan ihtisaban. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Masya Allah. Ketika kita berpuasa, mulai dari bangun, melakukan sahur, di dalam sahur kita beraktivitas dengan melakukan amal-amal soleh, misalnya bertadarus Al-Quran, kemudian kita membaca zikir kepada Allah, kita meminta ampunan kepada Allah dengan membaca Rabbana inana amanna waghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Atau kita bisa membaca Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana. Maka sahur yang kita lakukan insya Allah akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Kemudian dilanjut dengan puasa. Dimulai dari pagi sampai dengan terbenamnya matahari, kita gunakan untuk melakukan amal soleh. Maka insya Allah kita semua dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dasar iman wahtisaban. Ihtisab bisa diartikan dengan kita bermuhasabah. Maka ada pendapat Imam Ibnul Qayyim yang mengatakan bahwa ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk bermuhasabah, maka di situ kita bisa melakukan taubat kepada Allah. Pendapat Imam Ibnul Qayyim, taubat itu menempati posisi yang pertama kali dilakukan. Ia berada di tengah-tengah perbuatan dan juga di akhir setiap perbuatan. Seseorang hamba yang rajin beribadah tentu tidak akan terlepas dari taubat kepada Allah. Jika ia bepergian ke tempat lain, maka jiwa taubat selalu bersamanya. Taubat bagi seorang hamba merupakan permulaan dan akhir setiap aktivitasnya, bahkan ia sangat membutuhkan di akhir hayatnya. Maka ketika kita melakukan ibadah dengan dasar iman dan ihtisaban, insya Allah membuahkan perilaku yang lebih baik dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Begitu juga ketika kita melihat sabda Rasulullah. Beliau bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang mendirikan sholat malam dengan iman dan ihtisaban, maka akan dihapus dosa-dosanya. Maka ketika kita menjalankan ibadah sholat tarawih, ibadah malam, maka dengan dasar iman dan ihtisaban, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Sekali lagi dasarnya adalah iman dan ihtisaban. Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa memiliki keimanan dan senantiasa berusaha untuk bermuhasabah sehingga meningkatkan ketakwaan kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan puasa. Tujuan puasa itu tidak sekedar meningkatkan ketakwaan secara personal, namun ada peningkatan ketakwaan secara sosial dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bahas satu persatu. Saudara-saudariku, hidup di dunia butuh bekal, apalagi untuk kehidupan akhirat. Sehingga sering kita berdoa kepada Allah dengan membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika kita hidup di dunia, berupaya untuk beramal soleh, maka itulah bekal kita di akhirat.
Untuk bekal secara personal, ketakwaan secara personal, kita dapat melakukan seperti yang Allah perintahkan kepada kita sebagai hamba, melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, kemudian berinteraksi dengan Al-Quran, dan amalan-amalan soleh yang lain. Namun tidak kalah penting ketika seseorang dikatakan takwa, itu tidak hanya melekat pada dirinya, tetapi ada implementasi untuk kepedulian terhadap sosial. Bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Maka kita bisa memberikan infak, kita bisa memberikan sedekah, kita bisa membantu orang lain untuk melakukan kebaikan. Itulah ketakwaan secara sosial. Kemudian tujuan puasa yang ketiga adalah bersyukur kepada Allah. Ketika kita, saudara-saudariku, ketika kita sudah menjalankan puasa selama 1 bulan penuh, kita dididik, digembleng untuk melakukan amal soleh, maka di akhir atau di pasca Ramadan, kita bersyukur kepada Allah. Kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan setelah itu kita membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan pada saat di bulan pasca Ramadan itu, kita menjadi hamba Allah yang lebih baik, lebih soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku, bagaimana kita bisa memiliki kepedulian sosial di bulan Ramadan? Maka kita akan membahas yang pertama adalah Quran Surat An-Nisa ayat 34, yang kedua Surat Al-Baqarah ayat 215, dan yang ketiga adalah hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa sebaik-baik sedekah adalah di bulan Ramadan. Kita bahas satu persatu. Di dalam surat An-Nisa ayat 34 dikatakan bahwa suami menginfakkan hartanya kepada istrinya. Dikatakan infak kepada istrinya manakala suami keluar rumah kemudian mencari nafkah dengan dasar ikhlas mengharapkan ridho Allah. Suami keluar rumah mencari nafkah untuk menghidupi kebutuhan keluarganya, untuk menyekolahkan anak-anaknya, maka dicatat sebagai pahala. Itu disebut kepedulian sosial dalam ruang lingkup keluarga. Kemudian kita bahas yang kedua, bagaimana kita berinfak. Infak itu ada sasaran infaknya. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 215, Allah katakan bahwa infak itu dikeluarkan, itu bisa untuk siapa saja. Yang pertama adalah orang tua. Yang kedua kerabat. Yang ketiga anak yatim. Yang keempat orang miskin. Dan yang kelima orang yang dalam perjalanan. Maka kita bisa meningkatkan potensi yang kita miliki. Apalagi di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, yang penuh ampunan, kita gunakan harta yang kita miliki untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah sebaik-baik sedekah adalah di bulan Ramadan. Maka kita bisa, satu contoh yang dapat kita lakukan adalah memberikan makan atau minum bagi orang yang hendak puasa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Masya Allah. Maka, marilah sekali lagi saudara-saudariku, kita meningkatkan potensi ketakwaan kita di bulan Ramadan yang mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri kita, baik secara personal, baik secara sosial, dan kita menjadi golongan orang-orang yang bersyukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara-saudariku, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan iman dan ihtisaban. Saya, Wiwit Fitaningsih binti Muhajir,
dari Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Aisyah Belik. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.